Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mubi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa la manusia. Wadhalika te mengkono-mengkono kabeh uta al-mazkur min kaunika khairun nas indallah iku kama qala Sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Ngaten carane berpikir, idala kita nalikane ketemu sira ahad den ing suci minan nasi saking manusa, ayat mengko ningali sira al-fadla ing keutamaan lagu kedue ahad. Ale kang ngalahno ing atase sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wataku lan ucap sira asa menawa ayakuna ento ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inta wa mugi Allah khairan wa apik mini timbang ingsun wa arfa'a lan luwih dhuwur. Asa ayakuna ento khairan wa arfa'a lan luwih dhuwur apane darajatan derajat. Fa in kana mung lamun ana sapa ahad sagiran cah cilik. Maknane ahad sing lagi tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kayak ketemu caci lek kulta ngucap siro hadza utaiki kulam yaksi ora tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Kowe caci lek wa ana uta ingsun asa itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syaka mongko wajib apa anaku sak temene sobi ku khairon wa apik mini dibanding ingsun. Utawa fala syaka mongko ora ana keraguan iku wujud anaku sak temene sobi khairon wa apik mini dibanding ingsun. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kabiran kutuwa. Kulta mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki kukot abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qabli sedurunge ingsun. Nah, ketemu cah cilik ora tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwih akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman iku alim, kulta mongko ngucap sira. Hadza utawi iki kok den paringi sapa hadza. Ma ing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa hadza ma ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hadza ma ing perkara jahil tu kang kudu sapa ingsun. Wa wa hada iku ya'malu nglakoni sapa hada bi ilmihi lan ilmine hada. Wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan sing bodho kulta moko ngucap sira ngene. Hada utaiki wa aso durakani sapa hada wa ing Allah bijalan mergo bodho. Wa ana khali ta ingsun aso itu durakani ingsun wi Allah bi ilmin kan ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hada aso wa bijalan iki maksiat mergo bodho. Wa ana aso itu bi ilmin. Wa ana ta ingsun aso itu durakani ingsun wi Allah bi ilmin kan ilmu. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima klan perkara yuftamu kang den pungkasna apa mali kedhe ingsun. Au bima ta klan perkara yuftamu kang den pungkasna apa malahu kedhe ahad. Toh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiron ku kafir. Kulta moko ngucap sira la adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayustima yen to Islam sapa ahad sapa kafir, asa menawa-menawa ayustima yen to Islam sapa kafir. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopo lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopo lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wa salan menawa-menawa pak anak fura ento kafir sopo ingsun. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopo li kedhe ingsun bisuil amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wa Asy'abul Qadir Jilani. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama ya. Cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kenal ya, buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai faqih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik tapi hak adamnya masih rendah.
ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau faseknya itu menzinai istrinya orang, faseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasek mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan ya pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu. Ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Amelu gendeng jenenge ora tawadhu tapi kok jelas ayatnya iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Ini khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ini. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi kotil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipit tok, kok nang kowe ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta. Mbok ya kamu ndak usah apa? Bilang, kamu ndak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saiki bukan, karena memang dulu prosesnya juga dipenging napa? Ngaku. Saya kira usah dipenging wis ora ngaku kabeh.
Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tahu bidzalik, mana nih? Boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas nggak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju biar pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak qisas terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Nah, orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, kok sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur manane sing wis ngomong lonte akeh segene bebo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Mas oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendo. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongane apik kabeh. Ono wong lonte jare boten derek-derek, ono copet jare niku boten copet nih, niku tiang kreatif sing baik. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris, jare niku tiang laris. Dari ora kaya dhisik ana ide lonte dibasakno wanita harapan. Mungkin yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia agak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak.
Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini nggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, mau bodoh jadi imam keben. Nak rata wono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan fihi kaulani berarti sarap karwan demenan kok fihi kaulani demenan dan rokok ngawur demenan jadi hukumi fihi kaulan kok dene iku mau latihan ibu-ibu alim ora alim tapi ibu-ibu alim paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh, riba itu dengan bunga itu kadang sama kadang enggak, pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ana wong ngrasani iku wong maksiat ku ya penak, ora ana pengadilan sosial. Ora ana pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ana sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Nggih, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Sing ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, nak jumatan minyakan terus kan juara pantas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak kulo. Pokoknya sementing, pokoknya kayak kulo nanti. Kudu anut. Lha pancen ngoten. Kulo wingi termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sang saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh wong matine mergo oplosan. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, kita masuk kitab tak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini ae satpam-satpam ning kono utawa wong-wong petani biasa iki kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kowe mbek ora salat.
Nggih sing kowe go rasa. Ayo keketot, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan, bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede, kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah ono sing kontrol. Aku ra pede malah mulang di sini. Mergo salah ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan, dadi dianggap. Dadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi ambek arak atau digelundungno, gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kowe gremeng lah, wes gak ana hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ngenyak wong. Karo jene zaman iku ora ana mudin ngundang sapa. Tapi kira usah yakin nak tahlil ku ana tuntunan, kowe golek hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ana hadise sahih. Wis biasa ana ngerti lakon. Awal takok itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sebenarnya. Serawanin Rosnon. Nah ini saya ulang lagi, ini rumah tenan ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya, itu di kampung di atas gunung. Ada orang, aja nih rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong iso mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Nah, itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat ya, kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung di kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya, sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazatu muslim.
Wong kadang bae nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu semblotor-blotor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 9 jam 09. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang wong maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal apa gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiyatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit, oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wakeh, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, apa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang, Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya sama nakir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang cek ngaku BPKB ini. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kiki lah utang berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Serah gelem Nabi. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang langkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta mesti sidik. Dia 4 juta aset itu. Ini wes Nabi gak kerson. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatilah, tapi kowe-kowe kudu tetep. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop sing mujma'. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa terus teko mbek kukur-kukur terus salate rapati fasih. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kalau ngangkat nikah, artisnya dari itu sudah teko, mesti sudah delok. Tapi piye-piye sing ngangkat kiai lah, misalnya kiai teko terus diangkat penyanyi dangdut malah karo-karuan. Yes, pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiyahnya ala kaifiyah Islam. Ini penting kolator, ben kowe ora terlalu garis lurus, ya juga garis bingkong. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kulaturakan, penting sekali ya. Jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep. Sudah itu berhenti saja.
Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatadah ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau diebrokno, tapi sing meninggal sayangi sing ra ngutangi teng ngene. Kula termasuk ra cocok. Adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih, nak mboten amprat jaran ebrakno nggih, nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ra jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ebrok iku sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, dan orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang, Nabi diutang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi, sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta, ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho, paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik, buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua, gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kitok, sampai gejol-gejol kan. Lagi mau rata kok, aku nih lu Gus, engkau nang rasa kitok, gue berker kesunatannya sing top itu orang oleh teko, berarti si rata kok ngerasa top. Akhirnya dia teko berkomedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau nanti dibantah tiang, kan kalau di kalangan kiai ada pasul masaid juga, tapi buatan di panitiane NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitiane. Jadi buatan enten sponsor ya, wong biasa ketemu ngomong. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau wangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe dibijan ternodang bidan. Wong fasik kan mangkel, nggih kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ana Jumatan tau semeti mereken. Terus dia cerita, masjid kula nate protol gara-gara iku. Kok jenengan ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek nak ana jamaah disetelo dangdut, pokoke jeneng wong fasik ning dikon nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan rano jamaah nih. Terus tambah gini, kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat. Mulane nyai latihan ke Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Itu takok ngoten. Jawaban saya begini, Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah,
Saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia kumpul ujuk suwi salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu angger takbir keempat ya langsung nggih nggih misbah. Kalau nate makmum Said Ahmad angger takbir keempat ya langsung. Tapi Indonesia bertakbir keempat cek suwi. Cek suwi to. Yang Magelang cek suwi. Malah sing suwi ya. Nak ning fikih ku angger bar keempat ya salah, ning Mekah nggih ngoten, tapi Indonesia berkeempat cek suwi. Ordere piye ra ro pokoke ngono. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, maksudnya seperti ini. Sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan shallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca. Lah iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo Gus cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi pun iki. Wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Ngerti tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan sono. Mangqala la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing qala la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik? Maca dhewe. La ilaha illallah takoi. Oh rumah temen mbek mayit ngati nangin. Jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lha apa. Begitu juga ke maca selawat, wa sallallahu sayyidina Muhammad sing wangil lho sing ning gamek wong do meneng kabeh kok adat anu sing wangil lho ki mesti. Sing ada maklumatika mitata gak sing sering. Wa sholli afdalas sholati ala asati makhluqatika nuri hudas e. Ki siapa Mas? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiye-kiye sing angel kok dira sing angel. Lah aku nek sing angel ke meneng yo Gus iku ae. Agar sing angel kan kiye ini tok sing ngomong. Liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo Kiai Anyar Mustofa resiko dianggap rapal. Namaku kan saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal wis. Sing muni Gus Bak apal sapa. Tapi nek iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel. Kesane apa? Tapi nak kula iku keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan meneng ae kabeh. Meneng ta Mas ning kono Gus. Wah ini lho Mas Sholli Abdullah Sholatil Asadi Makhluqatika Nuri Huda Sayyidina Maulana Muhammadin terus ada maklumati kami ada kalimat itu pokoknya wong ada urun serempet ini jadi kiai ya macam-macam wonten sing madhape kados kula sing gampang-gampang penting diwaca wong akeh ana sing kok dari wong kan padha sudah itu melok toreko wong la ilaha illallah al maujud apa maksud urutane mana nih al-mawjud fi kulli makan terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ngene oh sing gampang ngene edisi gampang to sing angel gak sing kiai ini lho gampang aku kan la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh la ilaha illallah terus wa mustahnan anhu sikul. Wong kula nek kiai top agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal mem tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Ampun. Aku kiai mu ora iso. Mergo tiap daerah iku yo adate. Butuh-butuh.
Wah, mati ana wong kene. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum langsung nggak pernah lihat kalau itu dari Lukman. Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlile suwi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Kayak kula suwun nggih tahlile kula mawon mergo dene kesusu. Terus jak maca kula kuping telu lha pun nggih terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ora barbar. Mergo pas kesusu lan nak kesusu nggih, Mbak. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik teko ning majelis, niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kowe gedeng mayi. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayi itu lalas sing dicolong ya dunyamu. Masjid sing di imamane Gus niku riyen kena mercon iki. Wong wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan ngoten niku ora repot. Biasane langgar itu jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa ki debutan wangel kan, wabot. Abot kiai jeneng ono dilarakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi hanya saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkel nol diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku ae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku wis roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ora ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawaiane. Misalnya sing Mustofa Adil. Lho kok nganti roh? Kulo pengen ngene. Lho soleh. Wong soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya. Nah, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu istri membunuh suami, suami membunuh
istri. Pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijahnya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi dilebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikkan seperti itu. Ternyata